Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi kesulitan belajar siswa di SD. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian diagnosa kesulitan belajar. Diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dan meneliti latar belakang penyebabnya. Kesulitan dapat diartikan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan. Sedangkan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Selanjutnya adalah faktor penyebab kesulitan belajar siswa di SD. Faktor penyebab kesulitan belajar siswa di SD dibedakan menjadi dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari siswa itu sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar siswa. Faktor internal meliputi kesehatan, minat, bakat, motivasi, dan kebiasaan belajar siswa itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Materi yang selanjutnya ialah pentingnya melakukan diagnosa. Pentingnya seorang guru melakukan diagnosa kesulitan belajar terhadap siswanya ialah untuk membantu guru dalam menentukan pembelajaran yang tepat, mulai dari perencanaan, penyiapan materi, metode, media, serta evaluasi sesuai dengan keadaan kelas. Dengan adanya diagnosa, guru dapat mendiagnosis apakah peserta didik mengalami kesulitan belajar atau tidak. Hasil diagnosa ini kemudian akan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi guru untuk mengetahui apakah proses pengajaran yang telah diberikan kepada peserta didik berhasil atau tidak. Materi yang keempat, yakni mengenai ciri-ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Ciri-ciri yang pertama, yakni adalah anak menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah nilai rata-rata yang dicapai oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dicapainya. Yang ketiga, anak lambat dalam melaksanakan tugas-tugas belajar. Yang keempat, anak menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta, dan lain sebagainya. Yang kelima, anak menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, datang terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu teman di dalam kelas maupun di luar kelas, tidak mencatat pelajaran, mengasingkan diri, tersisihkan dan tidak mau bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir yakni anak menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar. Materi yang selanjutnya yakni cara mengenali kesulitan belajar siswa di SD. Yang pertama, mengenali kesulitan belajar siswa melalui analisis perilaku seperti cepat lambatnya siswa menyelesaikan tugas dan apakah siswa sering melamun di kelas. Yang kedua, mengenali kesulitan belajar melalui analisis prestasi belajar, seperti menganalisis apakah siswa tersebut nilainya sering naik turun dan mengenai apakah anak-anak tersebut memiliki motivasi untuk belajar. Prosedur melakukan diagnosa kesulitan belajar. Terdapat beberapa tahapan melakukan diagnosa. Yang pertama, identifikasi kasus.
Cara yang ditempuh dalam langkah ini yakni menandai siswa dalam satu kelas untuk kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan belajar, dengan membandingkan posisi atau kedudukan prestasi siswa dengan prestasi kelompok, atau dengan kriteria tingkat keberhasilan yang telah ditetapkan. Yang kedua, identifikasi masalah. Dalam mengidentifikasi masalah dapat dilakukan dengan menentukan atau melokalisasikan pada bidang studi apa dan pada aspek mana siswa tersebut mengalami kesulitan. Cara yang dapat digunakan ialah tes diagnostik, hasil ujian siswa, maupun memeriksa buku catatan atau pekerjaan siswa. Dan yang ketiga, identifikasi faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa itu sendiri. Hal diantaranya kelemahan fisik, kelemahan mental, gangguan yang bersifat emosional. Kemudian terdapat faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar siswa. Penyebabnya beban studi yang terlampau berat, metode pengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar. Yang keempat, prognosis atau perkiraan kemungkinan bantuan. Pada langkah ini dapat menyimpulkan tentang apakah siswa masih dapat ditolong untuk dapat mengatasi kesulitan belajarnya atau tidak, dan berapa waktu dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa tersebut. Kapan dan di mana pertolongan itu dapat diberikan, siapa yang dapat memberikan pertolongan, bagaimana cara agar siswa dapat ditolong secara efektif, siapa sajakah yang perlu dilibatkan atau disertakan dalam membantu siswa tersebut, dan apakah peranan atau sumbangan yang dapat diberikan masing-masing pihak dalam menolong siswa tersebut. Dan yang terakhir, referral. Pada langkah ini, menyusun suatu rencana atau alternatif bantuan yang akan dilaksanakan. Rencana ini hendaknya menyakup cara-cara yang harus ditempuh untuk menyembuhkan kesulitan belajar yang dialami siswa yang bersangkutan dan menjaga agar kesulitan yang serupa jangan sampai terulang lagi. Cara mengatasi kesulitan belajar pada anak. Cara yang pertama dengan remedial teaching, yakni kegiatan pemberian bantuan kepada siswa dalam menguasai bahan pelajaran. Remedial teaching dilaksanakan dengan menyampaikan ulang beberapa pokok bahan pelajaran yang telah disampaikan. Dan yang kedua dengan program pengayaan, yakni pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai atau melampaui KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman atau perluasan materi dari kompetensi yang telah dipelajari. Sekian pemaparan materi dari kelompok 6. Terima kasih telah menyaksikan.